Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Yang kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan pertama, yaitu tentang warisan. Namun mari kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang ahli waris, yaitu orang-orang atau keluarga yang berhak menerima harta warisan. Pada pertemuan pertama telah dijelaskan bahwa ahli waris terbagi menjadi dua. Pertama, dzawil furud, dan kedua, asobah. Ahli waris dzawil furud yaitu ahli waris yang menerima bagian-bagian tertentu yang sudah ditetapkan dalam syariat. Ada yang memperoleh 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Lalu siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian tertentu tersebut? Ini tentunya perlu perhatian dan keseriusan dalam menghafalkannya. Siap? Oke lah kalau begitu. Ahli waris yang mendapatkan setengah bagian. Pertama, suami. Jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan, atau laki-laki dari anak laki-laki. Kedua, anak perempuan. Jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. 3. Cucu perempuan. Jika sendirian, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. 4. Saudara perempuan sekandung jika sendirian. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak, atau tidak ada cucu dari anak laki-laki. Kelima, saudara perempuan sebapak sendirian. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang mendapatkan 1/4. Pertama, suami. Jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Kedua, istri. Jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Berikutnya ahli waris yang mendapatkan 1/8. Yang berhak mendapatkan bagian 1/8 adalah istri jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka 1/8 itu dibagi rata di antara semua istri-istrinya. Selanjutnya, ahli waris yang mendapatkan 2/3 bagian. Pertama, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. 3. 2 saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sebapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. 4. 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung, atau
tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapa. Berikutnya adalah ahli waris yang mendapatkan 1/3 bagian. Pertama, ibu. Jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki 2 saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, 2 saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. Jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Ketiga, kakek. Jika bersama 2 orang saudara sekandung laki-laki atau 4 saudara kandung perempuan, atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Dan terakhir, ahli waris yang mendapatkan 1/6. Pertama, ibu. Jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih dari 2 yang sekandung atau sebapa atau seibu. 2. Nenek. Jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Jika neneknya lebih dari 1, maka bagiannya dibagi rata. 3. Bapak secara mutlak mendapatkan 1/6, baik orang yang meninggal memiliki anak atau tidak. 4. Kakek, jika tidak ada bapak. 5. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. 6. Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama dengan anak perempuan tunggal. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki paman dari bapak. Dan ketujuh, saudara perempuan sebapak. Jika ada 1 saudara perempuan sekandung, tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. Para siswa sekalian, yang kedua adalah ahli waris asobah, yaitu ahli waris yang perolehan harta warisannya tidak ditetapkan berdasarkan bagian-bagian tertentu. Ahli waris asobah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Berikut adalah contoh beberapa kasus ahli waris asobah. Pertama, ahli waris asobah mengambil seluruh harta warisan jika ia sendiri atau tidak ada ahli waris lain. Misalnya, seseorang wafat meninggalkan seorang anak laki-laki, maka seorang anak laki-laki tersebut memperoleh seluruh harta warisan. Kedua, ahli waris asobah mengambil sisa warisan setelah ahli waris furud. Misalnya, ada seseorang wafat meninggalkan istri, anak perempuan, ibu, dan paman. Maka istri memperoleh 1/8 berdasarkan ketentuan furud atau bagian. Anak perempuan memperoleh 1/2 berdasarkan ketentuan furud atau bagian. Ibu memperoleh 1/6 berdasarkan ketentuan furud atau bagian. Sedangkan paman memperoleh sisanya secara asobah.
Kemudian yang ketiga, jika harta warisan tidak tersisa, ahli waris asobah tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya, seseorang wafat meninggalkan 2 saudara kandung perempuan, 2 saudara perempuan seibu, dan anak saudara atau keponakan. Maka 2 saudara kandung perempuan itu memperoleh 2/3 berdasarkan ketentuan furud atau bagian. 2 saudara perempuan seibu memperoleh 1/3 berdasarkan ketentuan furud atau bagian. Maka habislah harta warisan itu, sehingga anak saudara atau keponakannya itu tidak mendapatkan apa-apa. Para siswa sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang ahli waris. Sekali lagi, ini membutuhkan perhatian dan keseriusan. Untuk itu, silahkan hafalkan secara bertahap. Akhirnya mari kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.